Ba'da ittilaihi ala khafayaha, setelah Allah tahu akan rahasia-rahasianya, wa ilmihi bi khabayahu, dan Allah tahu dengan yang tersembunyi, yang rahasia, yang tersembunyi. Fattakhidhu sahiban, karena itu bersahabatlah, jadikanlah dia selalu di sampingmu. Wa kun lahu muraqiban, jadikanlah dia sebagai pengawas. Wada'in nasa janiban, tinggalkan manusia, minggir, nggak ada urusan dengan manusia. Kama nabba alaihi biqaulihi ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun wa laysa dzalika illa maulakal karim. Gak ada siapapun yang mau berteman dengan kamu kecuali yang mau berteman dengan kamu setelah dia tahu akan keburukanmu. Itu baru teman. Sahabat ketika engkau sedang kaya bukan sahabat. Sahabat adalah ketika tetap di sampingmu ketika engkau jatuh miskin. Sahabat setia adalah sahabat yang tidak meninggalkan kamu sekalipun dia tahu akan keburukan kamu. Paham? Siapa dia? Tidak lain adalah Tuhanmu yang maha mulia, yang selalu di sampingmu, yang selalu mengawasi kamu. Saya garapan ngumpet ning di sirane. Relung-relung hatimu, lorong-lorong gelap yang ada di dalam kalbumu. Paham semuanya. Segala gerak hatimu, kemana hayalmu melayang, Allah tahu kok. Iya, nggak ada sesuatu pun yang bisa kau sembunyikan. Nah, setelah engkau tahu bahwa Allah selalu di sampingmu dan selalu melihatmu, ketika engkau memaksakan diri berbuat jahat, itu artinya keterlaluan kamu berbuat jahat di hadapannya. Itu yang dinyatakan dalam Al-Quran, au kama qala ta'ala fi kitabil aziz, bal yuridul insanu liyafjura amama, bal yuridul insanu liyafjura amama. Tetapi memang manusia itu ingin berbuat jahat di hadapan Allah. Dengan sengaja dia lakukan kejahatan di hadapan Allah. Ya artinya gimana? Yang sudah mah nganterin pangeran kan, yang kata gak dititipakan yang mesikit pangerannya. Perangsan itu. Ini pengimaman pangeran ngana bos. Ya. Ya lumayan bener sejam. Sebenarnya kan bener ya. Qultu wa idza alimta annahu laysa laka sahibun illa maulak. Ketika kamu sudah mengerti, sudah tahu bahwa temanmu tidak lain hanyalah majikanmu juga, fa'rif haqiqata sohbatihi. Oleh karena itu harus kau kenali, harus kau fahami hakikat persahabatannya itu seperti apa. Bahwa dia selalu bersamamu di mana saja dan kapan saja. Ketika dia sendirian, sebenarnya dia berdua dengan Allah. Ketika berdua, sebenarnya bertiga dengan Allah. Dan ketika bertiga, berempat dengan Allah.
dan ketika berlima berenam dengan Allah. Ketika bersejuta berarti bersejuta dan satu bersama Allah. Dan ketika engkau di dalam sumur, engkau bersama Allah di dalam sumur. Sebaliknya ketika engkau di tempat pelacuran, engkau bersama Allah di tempat pelacuran. Au kama qala ta'ala fi kitabil aziz, wa ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa ma min arba'atin illa huwa khamisuhum wa ma min khamsatin illa huwa sadisuhum. Apal tapi tidak pernah dihayati orang ini. Kadudu sira ke masawania nataki anak kita yang ngarapan kita ora. Masawania nataki anak kita yang ngarapan kita ora. Meriang beli. Iya. Tapi kenapa nih gue selalu beli meriang? Karena anggapannya Allah nggak melihat. Jadi selama ini kamu baru menghafal bahwa Allah itu sifatnya basir, dan baru sebatas hafalan kaunuhu basiran, tapi belum pernah dihayati bahwa Allah itu benar-benar melihat segala perbuatanmu kan? Ya kan? Benar kan? Ciceger. Di mana kesalahan awalnya adalah ketika kita belajar agama, pertama jelas bahwa pendekatan hukum, jadi melalui jalur hukum, jalur fikih, jadi berakibat bukan membangun satu perilaku yang baik, tapi justru malah membuat kita semakin potensial untuk bertengkar, yang ujung-ujungnya saling menyesatkan, saling menyalahkan, saling membid'ahkan antara satu dengan yang lain. Itu gara-gara pendekatan fikih sebetulnya. Justru karena itu, adapun akidah yang dipelajari adalah murni hasil perpaduan dengan falsafah Yunani. Ya, dikarangnya buku-buku akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, wujud, qidam, baqa, mukhalafat, hadis itu adalah hasil perpaduan pengaruh atau asimilasi, akulturasi budaya dengan peradaban Yunani. Jadi akhirnya sebatas hafal-hafalan. Baka pujian mapal kabe, wujud, qidam, baqa, bernanggone asar kan? Nanggone asar. Yang jam harus berdua sadan je masih wujud kita mbak sampai tekan setengah telu berarti nunggu asar berikutku bahkan nunggu imam palingnya jam sijis mah tuh imam kan jam loro durung tuh imam ya nunggu asar berikutku. Iya wis pragat sembahyang tuh azan asar jam telu bener ya tuli nunggu imam mana tekan setengah 6. Iya dan seterusnya, sehingga ketika belajar akidah, belajar ilmu tauhid tidak berdasarkan penghayatan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya begini, sekali Allah bilang wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwaja wa min ayatihi ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum, ya kan gitu. Perbedaan kulit, perbedaan bahasa, perbedaan pikiran, perbedaan agama, perbedaan akidah, perbedaan perilaku, perbedaan adat, perbedaan qabail, wasyu'ub. Itu semuanya kan min ayatihi. Selama ini kamu tidak menerima itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, tapi dilecehkan oleh kamu sendiri kok. Lah, aduh teman. Tuh, wa min ayati, wis lihat maka. Wis, kok katakan telat. Jadi ketika ada orang berbeda akidah, ketika ada orang berbeda mazhab, ada orang berbeda kulit, berbeda bahasa, tidak dilihat sebagai tanda-tanda kebesaran Allah.
tetapi menjadi sesuatu yang menjengkelkan diri kamu. Allah pengen beda, kamunya pengen sama. Allahnya pengennya beda sebagai ayat supaya kamu ngerti Allah hebat. Hal itu tidak dilihat sebagai kehebatan Allah, tapi kamu menjengkelkan kamu. Kenapa beli pada kalau kita pikirannya kok? Dengan kamu menuduh golongan lain tersesat, berarti kamu tidak terima dengan kebesaran Allah. Iya. Ada juga bukan salah paham, tapi juga ya bukan menjengkelkan, malah ya salah paham banyak. Kamu dijadikan kulitnya putih, kenapa ngecis yang hitam? Bukannya kamu mengagumi subhanallah, walillahi fi khalqi syu'un, hebat Gusti Allah ku ya, bisa gawe ireng, bisa gawe putih. Ku mah beli sareng ngece wong sing ireng. Ketika Allah bikin kecerdasan berbeda, ada yang cerdas, ada yang bodoh. Kamu yang cerdas tuh mengejek yang bodoh. Ya justru karena itu, karena dia tidak salah paham. Ya kayak masih mending salah paham timbang menjengkelkan mah. Artinya tidak terima. Saya lagi menunjukkan kehebatan saya, kan gitu. Membikin mobil, ya kan, bermacam-macam. Ada yang renovasi, ada yang seharga 3 miliar, ada yang harga 700 juta, ada yang harganya 60 juta. Pakai wis serong tahun melesat kabeh baneknya. Maksudnya saya bisa memproduksi segala macam kelas mobil karena saya punya perusahaan besar. Kamu yang ngece mobil ziarah mengkenan, iya kan? Allah lagi memperlihatkan kehebatannya buat manusia sealam dunia, tidak ada yang sama, dibuat berbeda-beda. Membuat agama juga berbeda-beda. Ada agama Hindu, ada Buddha, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada ya sampai ada yang tidak beragama. Sedang menunjukkan bahwa akulah yang menentukan segala-galanya. Innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Ketika engkau melihat orang tersesat, bukan kebesaran Allah yang kau lihat, tapi penghinaan kepada orang yang tersesat. Apa maning sing pangerane pada Allah subhanahu wa ta'ala, nabine pada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitabnya sama Al-Quranul Karim, kiblatnya sama Ka'bah, kok masih bisa tukaran baik? Ana wong tesalaman karo wong wadon tuh beli wudu maning langsung sholat, beli terima sirane. Jadi pengen kudu kaya sih, kudu wudu maning. Ana wong sembayang karena beli maca bismillah fatihah, bebalik sirane, balik maning, beli terima. Ya kono. Gusti Allah lagi gawe alam ini, ada siang, ada malam, ada musim hujan, ada musim panas. Bu sering-sering aku kepengen gagian awan, bu sering-seringnya kepengen gagian esok. Iya, bu sering-seringnya sira nunggu di maghrib, kayak berita kata maghrib. Waya Gusti Allah gawe usim udan, ngersula sirane jagat udan be temen. Popok teles kabeh, kelambi garing-garing. Nalikane Gusti Allah gawe panas, beli terima maning, jagat ki kaya neraka temen sih. Jadi artinya apapun yang Allah lakukan, yang Allah ciptakan, selalu kamu tidak menerimakannya. Apa duduk sama rasiraku? Iya, cemberane Gusti Allah. Jadi pengennya priben.
Justru karena itu, artinya selama ini kamu bukan sombong kepada sesama manusia, kamu sombong terhadap Tuhanmu sendiri kan. Iya kan? Tak suka banyu putih kecek, banyu putih buya metu susu perasaannya bayi mau kita nanti paham beli metu apa nih yang ngeliat mana beli banyu putih acan banyu putih kan kecek sih. Itu kan kenapa dasarnya? Ya karena kamu memang tidak mau menghargai saya kok. Nah kamu saja ketika tidak dihargai, apa nggak marah? Bagaimana Allah setiap saat tidak pernah kamu hargai? Sekali-kali bilang, oke deh aku siap bersama Allah. Apapun yang kau ciptakan, aku selalu siap. Sami'na wa ta'ana, siap ku terima dan siap ku laksanakan. Angel temen semua. Ufawwidu amri ilallah. Semuanya terserah Allah aja bagaimana baiknya. Hebat kan yang saya beli ilmu siap mengkononku ngatur pengen naka bisa lu udah ngapain kurir sih dah baik bisa dikongkon mana-mana aku perasaan aku ya selama ini kan jadi bulannya gak jadi kita mah sih aku beli sujud beli apa aku lagi meleding ini kita lagi membuka kejelekan kita kan. Jadi pantas selama ini engkau tidak pernah menjadi bangsa yang hebat. Iya. Iya barangnya mah akan beli paham sih dah kok barangnya mah. Akan beli paham. Allah sudah bilang wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit yang di bumi semua kutaklukkan untuk kamu semuanya. Artinya bisa kamu kalahkan, bisa kamu taklukkan. Artinya beritakluk itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kebahagiaan kamu kan. Fasilitas hidup ini salah paham akhirnya. Akhirnya apa? Dulu harta karun sembar sembur kayak ulah dumung menyan sing dibakar menaklukkan rudini khodam beli keder beli bakal wong cerdas. Oh menaklukkan alam itu diperlukan science and technology. Digali terus, lautan bisa dijebol, bisa buat terowongan gitu, udara bisa diarungi, lautan bisa seberangi, karena mereka yakin menaklukkan itu dengan pengetahuan, dengan ilmu. Dulu kalau sembur sih rumah, ya beli pahaman ini bah, akhirnya ya mereka yang bisa menaklukkan alam, yang sesuai dengan firman Allah wasakhara lakum ma fis samawati wa fil ardi. Ya ruwet bikin. Mereka yang selalu menerima pluralisme sebagai realita dalam kehidupan demokrasi, perbedaan partai, perbedaan aliran, perbedaan golongan, mereka bebas kok menghargai perbedaan pendapat. Berarti kan perbedaan pendapat dianggapnya musibah, bukan dilihat suatu kebesaran Allah. Ya keder makanya ini masih jejak beli lagi. Ya bakal beli jejaknya karuahan nih. Iya, ya tak belak boleh apa-apa. Yang salah paham besi. Ya ini kesalahpahaman yang seperti ini. Ya, ini semuanya yang hendak kita bangun pemikiran itu hendak kita bangun di Indramayu khususnya. Iya. Yang semua beli pahamnya kan ngapain paham. Ya keder beli. Yang sudah beli paham beli apa sih aku? Nyon. Ya iya. Malah justru akhirnya saya yang tertuduh tidak paham. Ya kan kita mengaku bulan ini ke pondok sadang pingan kayak durung pernah hataman Quran nyung kita nih durung pernah hatam. Kenapa? Karena masih banyak yang saya belum paham kok. Bener, sahabat dirikin masih banyak yang belum paham. Begitu saya baca ayat lagi ada pengertian lain, bukan itu. Baca mana? Sejen mana pengertiannya? Ngerti ya? Iya. Nah itu persoalannya. Makanya fa'rif haqiqata sohbatihi. Harus kamu tahu betul hakikat persahabatannya itu apa. Ya seperti itu. Artinya ya harus kudu bisa ngajeni, kudu bisa hormat, kudu sopan beli. Sila nih baturan karo siapa perasaan. Nah aku karo kiai beli ngacarin ngarep beli pantes sih. Iya beli. Ukurannya kan ngarep gede aku saya pribadi mana. Iya kok niku.
Makanya walzamil adaba bulan kesengan adabe sedaku ngerti beli fi zahirika wa batinika, secara zahir dan batin. Zahirnya ya langkahnya yang baik, tutur katanya yang baik, perilakunya yang baik, dan batinnya juga yang baik, hatinya yang baik. Aja ngenes bae, aja ngersula bae, aja ngumbangi bae, aja nyengor-nyengor bae sirama. Nunggu sel disengor-sengor besi primpin man. Di payudan diumbangi. Di setep udan yang diumbangi. Engkau udan kau beli masih diumbangi mana? Ki jagat lek lu temen jikin ki. Jadi bisa lo serba salah mau koran mah. Dalam pikiranmu Allah kan serba salah jadinya. Iya, beli udan-udan kekebut bae masyaallah kan rakata menjaga dia panas dia. Iya. Ya wis. Makanya sopan santun di hadapan Allah itu si semeneng sing idep aja akeba rongo kena bae laksanakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka selalu minta ampun, sing sering punten maning pun kononkah sirang. Iya serbang makor ge punten kiai maning punten maning punten kula anu ya justru karena itu ya artinya bahwa kita dengan manusia saja juga dituntut sopan santun. Kenapa kita kepada Allah tidak tahu sopan santun? Yang dituntut bukan hanya hafal sifat 20 nonsen itu mah suruh kepala kan sifat 20 bari nembang wujud kidam bakolang apa-apa yang kita harapkan aplikasi dalam kehidupan kamu sehari-hari. Yakin kalau ada, yakin kalau mau mendengar, iya kan? Jadi sifat-sifat 20 itu adalah sifat-sifat yang substantif ya, sifat substansial yang tidak bisa dihilangkan. Salah satu sifat sebagai pendukung, sebagai zat Allah yang wajibul wujud itu, yang wajib ada itu ya. Dan sesungguhnya sifat-sifat Allah yang kau pelajari itu nang sebenarnya sifat-sifatnya sira dewek kun. Sebab ujungnya Allah tidak bisa digambarkan dengan sifat-sifatnya. Gagal kabeh bikin ke matur di asari ke awit maning gitu ke. Iya, nggak mungkin sesuatu diurai hanya dengan sifat-sifatnya. Mangsa paham mas, iya kan? Bagan sira mikir 7 keliling, bagan sira deres awan bengi sampai mata modot kabeh. Iya, maca buku penelitian, penghayatan, uji coba beratus-ratus tahun. Mangsa paham-paham, kecuali Allah yang memberikan pemahaman kepada kamu. Tidak mungkin kau kenal dia kecuali dia yang memperkenalkan kepada kamu. Oke, meriang dewek mungkin mah. Wastahyi minhu, malulah kepadanya. Minhu kepadanya, bukan daripadanya ya. Bagan bahasa Arab minhu kah? Nyusejen kan kah? Minhu bukan daripadanya. Malu kepada Allah, bukan dari Allah. Ayyaraka haitsu nahaka, di mana dia melihat kamu. Haitsu nahaka, ketika dia melarang kamu dan kamu langgar. Malu dong, bisa ngomong aja dilawan baik. Au yafqiduka haitsu amaraka, atau dia kehilangan kamu ketika dia menyuruh kamu. Dikongkon gak ngecius, mendisiraku langkah jauh kabulek kok, menjengkelkan kan. Wa fil hadis anu sallallahu alaihi wasallam anu qal li ashabihi,
Dalam hadis Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, istahyu minallah haqqal haya. Malulah kamu kepada Allah dengan rasa malu yang sebenar-benarnya. Jangan malu-malu kucing, tapi malu yang sebenarnya, benar-benar malu. Inna nastahi walhamdulillah. Kita ini benar-benar malu sama Allah. Alhamdulillah, kita sudah punya rasa malu sama Allah. Alhamdulillah. Qala lahum al-haya'u minallah haqqal haya. Dia berkata kepada mereka, sahabat-sahabatnya, al-haya'u minallah haqqal haya. Malu kepada Allah itulah malu yang sebenarnya, bukan malu kepada manusia. Malu kepada manusia mah indah-indah. Yang benar-benar malu kepada Allah. Sebab sesama manusia nggak perlu malu, ngapain? Sampai apa isin? Ya pakai izin Gusti Allah dari manusia. Antahfadza ra'sa wa mahawa. Jagalah kepalamu, endaski raksanan, dan termasuk apa yang ada di dalam kepalamu, pikiranmu, hayalmu, imajinasimu, angan-anganmu, cita-citamu, wal batna wa ma wa'a, dan perutmu, malu terhadap perutmu dan apa yang ada di dalam perutmu. Ya, yang kamu makan tuh apa? Hasil korupsi, hasil nyolong, sing isin kah? Oh beli. Iya. Ada sampai ganti motor kayak ngewong, klaker diganti, ngomongnya diganti klakernya baru. Ya toh. Malu dong. Masya Allah. Jangan sampai dalam keadaan terpepet, terdesak apapun, ya malu dong. Iya. Apa beli isin tekamaning Pak iki ngerotok laker jari anyar. Oh dibongkar laker lawas beli. Dan ini banyak tipuan bengkel juga begitu. Termasuk juga malu terhadap kepalamu dan apa yang ada dalam kepalamu. Ngajar bocah sian aku durung paham-paham macam. Akhirnya bocah sih menulis paham kah? Begitu kamu terangkan malah beli paham pisan bocah. Jadi bakal durung paham dadak ngulak maning. Aja ada perempuan murid sian durung paham, teli berlaga paham, ngalurungi durung ngomongnya. Sampai tekan ngadakakan rabi akhirnya. Nah, iya, subhanallah. Ini salah satu kenapa jadi kualitas kita tidak pernah meningkat. Karena kita bodoh tidak ngaku bodoh, perangsane paham. Sampai kitanya pun sudah tahu kita tidak paham, tapi kita berpura-pura paham. Ya minimal kalau malam harinya mempersiapkan, ya, mempersiapkan pelajaran untuk besok. Apa yang akan saya terangkan kepada anak-anak, mesti dibuat persiapan mengajar itu. Kalau malam itu belum paham, gedor pintu saya, nanya, Bu yakin kipilin maksudnya koran kah? Termasuk juga antahfadza sawa mahawa, bahwa apa yang kamu katakan itu pendapat orang lain. Kenapa kamu katakan pendapat saya? Kalau ketangguhan kepada orang yang punya pikiran itu, ya, kamu mau dalam satu seminar lokakarya yang dihadiri oleh orang-orang penting mengatakan menurut pendapat saya, bisa dituntut di pengadilan karena itu adalah hak intelektual. Paham boleh? Kira niru lagu neng uang dihukum liseraknya. Ya, bahwa artinya bahwa kita jauh sekali dari perasaan yang halus kok. Apa nggak tersinggung yang mencipta lagu? Kita sengkengelan, sering nembak si anak pribadi mana? Ya bayar dong. Kita ngarangnya tulung ulang lagu gini. Orang yang menemukan rumusan ilmiah, iya kan? Satu pemahaman baru dalam satu disiplin ilmu. Dia yang melakukan penelitian,
melakukan riset bertahun-tahun, kamu enak aja bicara berpendapat saya. Ini kadang-kadang ya, artinya bahwa kita yang betapa rendahnya pemikiran kita. Iya kan? Dan sebaliknya, ketika pendapat ulama-ulama terdahulu dalam pikiran kamu menyangkal ini nggak benar, tapi kamu tidak berani mengatakan tidak benarnya, dia hanya su'ul adab pikirannya. Tapi kepada Allah kamu tidak pernah punya sopan santun kok. Ayo, bagian sudah nyasnya wata berapa kita mau. Begitu kamu mengkritisi pendapat Imam Syafi'i, langsung kamu dimarahin orang, sing glagdak kurang ajar segala macam. Ternyata Imam Syafi'i lebih hebat dari Allah kok. Dalam pikirannya kan begitu. Iya, kau anggur beli mana ki? Bolak-balik beli paham baik. Kalau orang sudah beragama betul, nggak ada yang hebat kecuali Allah kok. Nggak ada yang maha pandai kecuali hanya Allah. Nggak ada yang maha benar kecuali Allah kok. Paham? Ketika engkau melihat kebesaran Allah, semuanya menjadi kecil. Ketika engkau melihat ilmu Allah, semuanya adalah bodoh semuanya. Dan bukan kata saya, kata Allah hanya wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kata ilmu sing nakan itu seupil kata Allah. Sebenarnya ilmu yang kuberikan kepadamu tidak lain hanya seupil. Wa ma utitu lan ora ngepai sapa ingsun kum ing sira. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ay wa ma ataitukum illa qalila. Tidak aku berikan kepada kamu. Iya kan? Nah, ketika kita memposisikan manusia sebagai makhluk bahwa dia hanya berilmu sedikit, kenapa kamu marah? Jujurkan mah, Imam Maliki akan beli ilmu nek sedikit, nambah mingkem sudah mah. Imam Syafi'i sedikit, saya sedikit. Bakasira. Iya. Nah, oleh karena itu salah satu falzamil adaba, bersikaplah sopan kepada Allah, bersopan santun. Antara lain, jangan memberikan penghargaan lebih hebat dari Allah kepada siapapun, karena dia sang majikan. Miskin memakanan bikin dia. Secara perasaan umum saja, saya sebagai pengasuh, iya boleh. Dan semua yang ada adalah sifatnya sebagai murid-murid saya. Saya tersinggung enggak kalau kamu lebih menghargai murid saya daripada saya. Wah ya hebat tersono timbang Buya aja. Begitu tampak sih. Nah, kita tiap hari kepada Allah begitu kok. Ya artinya kan kalau begitu kan kurang ajar semua gitu nih. Iya, jadi ya Masya Allah. Kalau seandainya Allah itu membuktikan menerapkan keadilannya, semua terkabis ya kok. Makanya jangan sekali-kali minta keadilan Allah. Kalau Allah buktikan keadilannya, dipo dari kabis ya kok. Ma baqiya 'alaiha min ahadin. Shadaqallahu alazim. Enggak akan ada seorang pun bisa tegak di sini. Enggak akan satu orang pun tinggal di dunia ini. Iya, ya kalau minta tuh jangan sok berani menuntut keadilan Allah. Iya. Ya nuntutlah, mintalah kasih sayang Allah aja, mintalah ampunan Allah. Kayak sok wani-wani apa? Iya, menuntut keadilan Allah. Ketika kau dizalimi kan begitu. Kan sumpah serapah sama orang yang menzalimi kamu tuh. Ketika itu orang kan menuntut keadilan Allah. Aja wanita manusia. Saya sering melihat orang yang dizalimi ujung-ujungnya menuntut keadilan Allah. Benar nih. Kalau benar saya buktikan. Iya. Mintalah kasih sayang Allah, mintalah ampunan Allah, bukan minta keadilan. Pasalnya Allah mendapatkan keadilannya adalah hak dia mutlak, Allah menentukan. Iya. Kalau sekarang menjawab yang ya jangan keadilan dah, kasih sayang saja, ke pangapura kebebasi. Iya. Fasahib alladhi yadumu laka huwa alladhi yashabuka wa huwa alimun bi'aibika.
wa tadhkura al-qabra wal bila. Antara lain ya, komposisi rasa malu itu adalah di samping merawat, menjaga kepala berikut isinya, menjaga merawat perut beserta isinya, dan juga ingat kuburan dan kehancuran. Ingatlah engkau suatu ketika akan menjadi tulang belulang, dan tulang pun akan hancur lebur semuanya itu. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallah haqqal haya. Kalau orang sudah mampu berbuat seperti itu, itulah dia orang yang sudah malu kepada Allah dengan sebenarnya. Kalau masih belum ingat kuburan, belum ingat mati, ini kadang-kadang ingat mati juga besar sekali pengaruhnya ya. Seringkali kita ketika kita terdorong dengan kerakusan kita ingin melakukan sesuatu yang melanggar hukum, itu bisa merkeset ya, pakai dengan mati kah? Sekah kader masa suwayana kader sekilan maning. Kan? Oh iya jelasan. Ya aku mah duduk masih urip, duduk masa kalingan urip. Wong sing beli kalingan mati, masa kalingan urip kan. Si kalingan mumpung aja. Jadi bukan apa namanya? Ini juga mumpung ingat lagi sih kan. Mati itu sebetulnya sesuatu yang pasti, dan kita menyaksikan setiap hari, setiap saat, kapan saja, di mana saja orang mengusung katil. Apa katil ku bahasa Indonesia? Keranda, mengusung keranda. Bahkan kita seringkali juga membacakan talqin di atas kuburan. Kita juga sering sholat jenazah. Sing dag-dag maning walebeh sing ngadusi mayit ki. Pragat ngadusi ki mampir dingin ngumerang da. Beli langsung balik ngomong mampir dingin ngumerang da. Padahal itu sing ngadusi mayit, ya boro-boro kalingan mati. Kita mengadusi mayit, kita mangkone kaderga masa dan suatu sana kaderga. Di sana dia juga akan dimandiin juga. Jadi artinya bahwa singaran tambleg dia nemen beli. Kalau Siddhartha Gautama dulu dia dikurung di dalam istana, nggak pernah keluar dari istana, wajar dia nggak ngerti bahwa dia akan mati. Tapi begitu dia naik pagar, di situ ada orang bawa keranda, nanya, apa itu keranda? Apa itu keranda? Orang mati. Kok orang mati? Iya. Kalau begitu saya juga mati. Iya. Bus mulai beli peta nih istana, langsung kabur nih alas. Siddhartha Gautama baru nikahnya lebet, saya ngerti mayit, kan mampir nih ngerangda. Iya. Ya jadi memang karena Siddhartha Gautama memang bibitnya lain, adun-adunnya kasejen kan. Bagian anaknya raja di istana, segala kenikmatan, segala kecukupan, meronta jiwanya. Apa di belakang tembok sana itu? Sekali muka tembok, ndeleng mayit, ndeleng womis. Kenapa mereka minta-minta? Buat makan. Ya kenapa nggak ada makanan? Ya nggak dapat. Ya kenapa nggak dapat? Ya kalau begitu saya jahat dong, enak kenyang dalam kerajaan. Pisan-pisan sih kayak Siddhartha Gautama mengkonon. Bulannya aja bae, madani agama Buddha kok. Ya saya minta hormatilah beliau dong. Kader beliau. No? Nun, ya kuun sih namanya. Bisa ngapir-ngapirakan wong baik. Ya kafir kabeh. Sesama Islam juga saling mengkafirkan. Iya kan? Saling mengkafirkan, saling itu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi kan kaya-kaya masih gua beli kelas beli itu anda mau sih mancing neraka, gua pengen mancing dewek besi aku berarti. Nun aja kita masih mancing. Kamu mencoba untuk memonopoli surga. Siaran wadanan ki beli peragat-peragat ya mungkin. Antar sektor, antar mazhab. Dalam beragama itu yang dituntut bukan mengkafir-kafirkan orang, bukan orang sesat, tapi apa yang kamu yakini coba kamu laksanakan.
secara konsekuen dan konsisten. Nyong kamunya sendiri yang mengatakan yakin tidak pernah melakukannya kok. Iya kan? Kamu yakin gak bahwa orang yang tidak menyantuni anak yatim, tidak ngasih makan orang fakir miskin sampai busung sampai mati, agama mau bohong, yakin gak? Kenapa anak itu dibiarkan saja? Ayo tulisnya apa? Kamu yakin gak bahwa mencari ilmu itu wajib? Dari ayunan sampai liang kuburan. Kenapa sih bilang ngaji? Ngaji bakal bagi Senin baik. Gak untung semua nuku. Ayo, wes. Singgal dikiai ne, singgal dina ngomong talabul ilmi fardhatun. Ala kulli muslimatin minal madil hadis singgal dina dalikunku. Nyong beli ngaji beli apa aja, ngaji deres baik. Beli ngaji beli deres baik. Yang mesti diwaca walak-walik takrib aja kalau sapina. Beli nambah kitab sejen nih. Nggak pernah beli kitab lagi dibaca, enggak aja, itu aja sudah. Perpustakanya tuh hanya ada 20 kitab, ya sudah aku seumur hidupku. Padahal setiap menit di dunia ini terbit buku baru. Berarti kan tidak yakin. Kalau kamu melaksanakan apa yang kamu yakini, kamu menjadi bangsa yang paling hebat di dunia ini. Wong Belanda sing beli apal tolabul ilmi faridotun. Bahkan nanggoni sepur ke, yang kereta ke, bari macam majalah, macam orang, macam buku. Nggak ada orang nunggu kereta, nunggu mobil tuh ngobrol tuh, baca buku. Sampah di kereta tuh, ya isinya koran, majalah, buku, sampahnya kulit bongkok. Lah ya itu artinya bahwa bukan mengkafir-kafiri orang, bukan menyesatkan orang. Kamu yakinnya apa? Apa yang kamu katakan kamu yakini ternyata tidak kamu lakukan kok. Jadi saya percaya nggak kamu yakin. Apa mana keprage sejen kelayap marenengetan mendi Jakarta yang ngetat silang yang wet di Jakarta mah ya los mana oh Jakarta. Iya, jalan ke sorga itu ialah kepedulian sosial, bakal ngerti mah kemakmuran bersama. Ya konikus, simbol yang sangat simpel sekali. Betapa banyaknya orang masuk surga nanti kata Rasulullah hanya karena meminggirkan paku dari jalan. Pahamannya saja. Iya. Besok harinya mencari paku di jalan. Begitu ketemu, alhamdulillah, reang mancing suarga. Apa sih nemu paku pinggirakan dari kanjeng Nabi ya goblok sih mah. Maksudnya bukan memberikan pakunya, buktikan kepedulian sosialmu. Ketika engkau marah ada orang busung lapar, ketika engkau ikut menangis ada anak yatim terlantar. Paham belikin ke? Peragat belikin ke? Ya kalau gede mah bukan itu jalan surga tuh. Sholat 5 waktu, zakat bukan itu jalan surga. Karena sholat mah jadi kandak namanya yang barang wajib deh sudah mah. Orang tuh kiranya dengan sholat masuk surga gitu. Yang iya awalnya hasil jadi usaha fawailil musallin sih. Iya kan. Ini kan gara-garanya apa? Karena kamu sudah melihat beranggapan diri kamu sudah hebat, sudah benar, sudah suci, sudah ini. Padahal itu sangat terlarang dalam agama merasa kamu sudah hebat, merasa kamu suci, merasa kamu bersih. Wala tuzakku anfusakum. Dipaham-paham bersiram. Jangan kau sucikan dirimu, jauh anggap dirimu suci. Aja kau paling bersih dewek siraku. Paham-paham bersiram. Ketika kamu mengatakan orang yang sesat, berarti kamu beranggapan kamu sudah suci. Kurang boleh. Udah beli sing selamat siapa kau di akhirat ke? Udah beli. Bener bang, pinter ya. Iya, nah iya itu persoalannya. Ya jadi artinya bahwa itu kembali bahwa sopan santun di hadapan Allah itu jangan sombong.
Gusti Allah jadi sewoti bae. Aja lok nyalak-nyalakan wong sejen, ngerasa bener dewek bae. Sing banyak di pangapuran Gusti Allah, semenang nuruta sing bener. Wayai oleh duit akeh ya alhamdulillah. Oleh titik ya alhamdulillah. Bloli duit ya alhamdulillah. Duitnya hilang ya alhamdulillah. Betapa Allah sangat senang sekali ketika engkau selalu memuji Allah. Kesuwun maning, mangga kesuwun maning. Beli peragat-peragat kesuwun maning, kesuwun. Iya tak beli. Selalu memuji Allah, selalu mengagungkan Allah dan selalu berterima kasih kepada Allah. Enggak dina mah ngomong saraku, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi. Beli alhamdulillah. Beli je boro-boro. Artinya sing akeh ngalem Gusti Allah apa saja selalu Allah dipuji. Jangan coba-coba mencaci maki Gusti Allah. Nalikane sira ditentukan dari wong melarat, tuli beli terima melarat pada karo ngumbangi Gusti Allah. Untuk mereka yang selalu lancang itu akan diberi ma'isyatan dangka, kehidupan yang rupak, kehidupan yang susah. Jadi makanya sekalipun secara zahirnya dia miskin, tapi dia karena selalu memuji Allah dan siap menerima segala keputusan Allah, dia nggak sengsara kok. Jadi yang menyebabkan kamu sengsara itu bukan karena kamu miskin, tapi karena kamu tidak terima jadi orang miskin. Iya, paham bikin ke? Buktinya man kadim ki melarat bantat, tapi karena dia terima orang miskin, dia bisa tertawa terbahak-bahak kok, bisa makan lahap tidur nyenyak. Ketika engkau tidak terima jadi orang miskin, percaya silakan gak udah nih. Ketika engkau tidak terima jadi orang miskin, ketika Allah jadikan ke orang kaya pun tetap kamu tidak terima. Bukan kurangnya waktu melarat beli terima karena enggak dina keder mangannya apa. Wah di pesugi anggar beli bisa turu karena mikir dunia nasira. Jadi kapan bisa turu nasiranya? Melarat beli bisa turu luru pangan, wah ya suku bisa turu karena ngerasa harta. Jadi kapan bisa turunnya? Tetap saja susah. Jadi miskin susah, kaya apa lagi? Saya bakal terima melarat enak, sugi apa maning? Saya bakal beli terima, sugi beli enak, melarat mundak pisan. Nah, makanya jadi itu semuanya filosofis dalam bacaan-bacaan sholat itu. Kalau kita hayati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sholat itu hebat. Sampai dalam doa kunut pun, walakal hamdu ala ma qadait, bagimu segala puji apapun yang kau putuskan. Engkau putuskan aku dapat uang banyak, alhamdulillah. Keputusanmu aku nggak dapat uang, alhamdulillah. Keputusanmu uangku harus hilang, tetap alhamdulillah. Walakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang aku selalu meminta ampun kepadamu. Ya bisa jadi macam mana kunut aja mau bodoh Gusti Allah apa sih kamu? Ngomong ya Allah alhamdulillah ma qadait, putus nyawat bayi. Ya ada beliking lain yang diucapkan, lain yang dilakukan. Non ngomong kali ngomong belajar gampang, sing aku belajar menang. Ternyata belajar diam itu lebih sulit daripada belajar ngomong. Ketika engkau sudah pandai diam, maka teman bicaramu senang bersama kamu. Karena selama ini kamu tidak bercengkerama, kamu tidak berkomunikasi dengan siapapun, karena engkau selalu berebut bicara dengan teman bicaramu. Tidak mungkin dua orang ngobrol kalau masing-masing berbicara. Baru disitu ngobrol kalau yang satu bicara, yang satu diam.
maka jadilah pendengar yang budiman. Berikan kesempatan temanmu untuk berbicara dan belajarlah dengan baik sebagai pendengar yang budiman, sehingga temanmu yang bicara merasa nyaman ketika berbicara denganmu. Angel teman. Ya, tadi aku salah gitu ke. Ya, syukur aku salah mah. Itu yang ditunggu-tunggu oleh Allah, kamu ngaku salah kok. Padahal ngaku bener ki paling tidak disukai oleh Allah. Yang disukai ngaku salah. Karena kesalahan itu sifat melekat pada dirimu. Bagaimana kau bisa melakukan kesalahan? Jadi kehebatanmu itu bukan karena kamu tidak salah. Kehebatanmu itu karena kamu ngaku salah. Kehebatanmu bukan kamu itu tidak selalu benar, bukan. Tapi karena kamu selalu ngaku salah. Sekalipun kamu berbuat benar, ketika kamu mengklaim sebagai kebenaranmu juga pengkhianatan. Hai. Ya, bercerdas bikin kan diurai dengan jelas. Sekalipun engkau menyumbang sejumlah uang yang besar 100 juta, ketika engkau mengklaim sebagai kebaikanmu adalah pengkhianatan. Karena yang berbuat baik itu Allah. Saya punya bukti yang kuat bahwa orang itu mengklaim sebagai kebaikannya ketika dia mengucapkan lamun langkar yang memang sadar dia. Iya kan? Duit 100 juta metu ngucapin lamun langkar yang mangsada dia. Dudu ganjaran 100 juta, dosanya 100 juta. Iya, ini yang kadang-kadang yang nggak dipahami. Ketika ada orang lacur, orang judi, orang mabuk, dianggapnya minal kabair, dosa besar. Tapi bakal ngecek usah mau beli gede orang dosanya. Dosa cilik perang sana konon. Santrinya kita nyolong iwak nggak nek? Lagi nantur apa? Iwak gurame peragat kerja dipancingin bocah. Ya palingnya terjewer ketangguhan mah. Iya kan, sebatas paling ya marah kecil lah. Saya juga nyolong iwak, nyolong sampai sendal kita hilang kayak gue beli apa-apa. Palingnya tak selentik bandlang dengan sendal dia dicolong sama emong. Tapi begitu ada santri saya merasa dirinya lebih hebat dari pengasuh di sini, tak usir dinakin. Paham beli? Umpamanya, iya kan? Iya. Jadi ngecek usaha lo dosa kecil, dosa gede. Karena para ustad nih, para kiai ini, punten bukan lagi ngecek. Banyak yang beranggapan bahwa kufur nikmat itu dosa kecil. Ya aja kata kufur nikmat. Aikonan. Ketika tidak mengakui nikmat dari Allah, dianggapnya kufur nikmat. Ya kader gaji. Artinya dengan kata kader gaji berarti kan kecil. Sira adol sawe wong tua beli wara-wara maning diumbangi ora. Tapi sira beli ngaku nih jasa wong tua beli di remet sira ku. Mbok gaje bapak kita bilang papa kita cilek mulai dewakan bae sugi dewak kita kan. Bapak sing entok-entokan makayong kok sira ku beli nek pitam. Itu kufur nikmat kan begitu. Ya kader gaji makal beli. Ya berarti salah paham maning bae. Iya memang. Makanya saya bilang, di mana letak benar kebenaran kita? Yang kita salah semua. Iya kan? Iya. Itu baru kesalahan zahir. Kesalahan batin seambrek-ambrek maning. Ya sampai tak lagi sembahyang kah ngayali rabine tangga terjadi pada dirimu tuh. Enggak sembahyang, berarti antum baik. Ya. Subhanallah. Iya, gitu. Jadi sekali lagi bahwa bersopan santun di hadapan Allah selalu bersamamu, ya kan? Ya, as-sahib alladhi yadumu laka huwa alladhi yashabuka huwa alimun bi'aibika. Ya. Pendampingmu adalah yang kekal bersamamu, yang kekal itu adalah pendamping yang tahu akan kejelekanmu, tapi tetap dibaturi baik. Rabine sira sing paling hebatku
ya iku rabine sira sing wis paham ning medite sira. Sing ngerti ning badege sira, masih angger bae ngaku dadi rabi. Masih eman bae, itu yang hebat. Ya bakal sing eman waktu sira sugi waktu lamun waya medit tinggal lunga mah ya beli hebat. Iya beli. Dan terlalu banyak istri yang hebat kau tinggalkan begitu saja. Itu. Kenapa demikian? Li'anna dzalika da'in lisalamati min at-takallufi war-riya'i wa tasannu. Kenapa? Persahabatan yang sehat, selamat, bersih, tidak ada takalluf, tidak ada berpura-pura tidak ada ya rasa keberatan, ya waria, dan tidak ada kepengen kelihatan, watasano, dan tidak perlu berpura-pura, sudah terbuka semuanya itu. Uslangka tedeng aling-aling. Iya kan? Kalau kamu bersama istrimu sebagai sahabat di dunia adalah sudah ketika kamu sudah telanjang bulat di hadapannya. Werus ya ku dele bodongku, biniro pegat sih bagian. Ya wis nerima ya kan. Betapa baiknya. Itu makanya. Walaysa dzalika illa maulakal alim bi khafayaka. Tidak lain, dia adalah majikanmu yang maha mengetahui akan segala kerahasiaanmu. Al-muttali'u ala sirrika wa ala niyatika, yang mengerti, yang tahu akan rahasiamu dan akan keterbukaanmu. In asaitahu sataraka, kalau kau berbuat maksiat ditutupi. Wanita zarta ilahi qabila uzraka, kalau kamu meminta maaf akan dimaafkan. Ketika engkau beralasan diterima alasanmu. Terus kurang sepira maning kono. Ya artinya kalau kita sudah tahu betapa baiknya Allah, kenapa sampai sekarang kamu tidak pernah jatuh cinta kepadanya? Oke. Ya, yang jadi masalah kan seperti itu. Ya iya. Udah tahu segitu baiknya. Masih iya, ya saya saja yang melihat gregetan kadang-kadang. Rabi semono emane, semono bener disia-sia, masya Allah, gregetan bungkanan goblok teman. Iya. Ya kalau istri yang sayang, istri yang berbakti, ketika kamu rezekinya banyak, belum teruji kebaikannya itu. Iya. Kapan teruji kebaikannya? Ketika engkau dalam keadaan susah, beli ketemu rezeki, dagangan macet, utang numpuk, tetap istrimu di sampingmu mendorong semangatmu berjuang, bukan minta cerai. Nah baru teruji. Bakas lagi rezeki mah ya harus gak bulan nih bakas lagi pengen lu rabi ke bakas sanja jadi nggak mobil nggak beca, ngerti beli. Iya ya iya. Baka perlu sengaja sandal jepit baik, selang-seling abang siji jo siji encang masih demen beli. Iya ya iya. Sebaliknya sering sanjane esok subuh sebelum katon belek ke encang masih ayo beli konon kah. Iya keasliannya gitu. Ya ini yang jadi persoalan kan kadang-kadang itu bercinta itu penipuan semuanya kok. Semono bakal lagi demenan maka yang kayak loman-loman kinta nok anu tanok ya tawari kabeh wis dadi laki mak metu cupare ku. Iya. Yang belajar 2.000 cukup bisa kudu cukup. Kayak gitu ya bakal beli buat makan rabi cara rabi maning. Surung rabi nang kon bujang ning Arab. Jaluk kiriman alasannya gawe umah. Tinggal bulan tuku semen, tuku waya balik sana lare.
baik udah lare. Apa lare kok? Jadi memang ya itulah kejahatan-kejahatan kita. Melihat kebaikan, kesetiaan istri yang tidak dihargai, ya kan? Sebaliknya juga sama, perempuan pengkhianat juga ada. Laki semono emane makayawan bagi makanan akrabe, laki yang Jakarta ngajono lanang sejen bisa terjadi. Menek wongeku ngomong emang kayaknya Pak Kiai, menurut agamaku bener tak beli laki mentungi rabe me bonyo makanan ki. Pada dibuka kudungnya pada benjol ndas kabeh. Sudah gitu menurut agama beli bener mentung mukonoku. Iya. Sekalipun dalam Al-Qur'annya ada kan wadribuhunna. Iya. Wa'iduhunna. Wadribuhunna, kan begitu. Wahjuruhunna fil madaja. Ya, tahapan-tahapan. Ya, saya kira bukan itu maksudnya. Bisa bertekang bonyo mukonon. Ya tapi ya saya juga tidak terlalu yakin betul begitu, karena dia juga manusia juga. Entah udah main lakinya teka. Saya aku tegal teman menunggu betek pada bonyo kabe. Pak Kiai untung beli tak podari. Ngapa sih? Kita ku beli jaluk apa-apa, beli nuntut apa-apa, mung takon jaluk jawab becing sabenere. Iki udud ngebul ning jero kamar ki udud disapa beli wale tak pentung ya beli. Masuk akal enggak? Saya tidak minta apa-apa. Saya bertanya minta jawaban yang bener. Ini rokok ngebul di kamar tidur, ini rokoknya siapa? Bukan ngerokok ngomong ngerokok dewek. Bukan bapaknya ngomong nggak bapaknya. Kok beli? Menang bahaya tak jotosi beli. Untuk beli terpodari. Ya itulah kayak gitu. Jadi memang kejahatan-kejahatan dalam diri kita, dan kita ini potensial untuk berbuat jahat ya. Karena di dalam diri kita nih ada satu insting yang disebut insting of destruction, insting untuk menghancurkan. Ya memang ini kata Sigmund Freud ya, kata Sigmund Freud, tokoh pendiri psikoanalisis, ya memang iya ada, kita punya insting of destruction. Ya di tengah-tengah di puncak kita lihat kebahagiaan tuh dihancurkan sendiri kok oleh kita. Di tengah-tengah kebahagiaan tuh diremek dewek sih, diremek dewek. Jadi kebangkrutan usahanya kan akibat dari perilakunya sendiri, akibat perutnya sendiri. Di tengah bisnis sedang maju-majunya, kok sempat-sempatnya berbuat kebohongan dalam kegiatan bisnisnya itu, ya kan? Membohongi pelanggan utamanya, membohongi, ya kan? Akibatnya putus hubungan kerja, kelangar mana kan, kebelag mana kan? Enggak, tinggal teruskan saja baik-baik aja sih, iya kan? Toh kalau kita tetap konsisten dengan kejujuran kita, semakin kepake kok sebetulnya, iya kan? Bukan berarti bayar terlambat utangnya, tidak. Kalau terlambat ya datang minta maaf, terlambat mohon maaf. Saya kira manusia tetap hati kan bisa memahami kok. Iya. Ini sertifikat Pak, saya belum bisa bayar untuk tahun ini, belum bisa. Tapi silakan kalau Bapak mau bayar silakan, dibelah saja rumah saya, silakan. Saya sewa rumah lagi. Masa tegelas? Iya kan? Dan saya tetap ingin menjalin kerjasama dengan Bapak kok. Iya, nimbang datang, tolong jangan disegel. Kalau perlu kasih pinjam lagi supaya bisa berutang, dipay maning sih. Dipaham sih Rama. Bisa ditinggal lunga. Ya, dikejar ya, penipuan akhirnya. Itu kan akibat perbuatan kita sendiri. Lah iya kan? Anak sekolah juga sama, ranking 1, kelas 1, ranking kelas 1. Tinggal ujian 3 bulan lagi. Malas sama tuh beli betul-betul, demenan baik beli masuk sekolah. Sampai tekan beli ujian. Tidak bisa mengendalikan nafsunya kan. Lah iya. Orang tua begitu sayang bapak eman, sedulur eman kabeh, disanjung sebut-sebut. Meteng dingin, peragat tuh. Non? Kan dalam kesadarannya dia tuh. Tokoh berhubungan kan dia kan bisa hamil.
what next, nanti apa nantinya, kan sudah terbayang. Kenapa dia tidak bisa mencegah nafsunya? Wis blong tarema konon.